Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Samsul Arifin, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, 1. Dwi Kusuma Setiadi. Yang kedua, Dian Safitri. Yang ketiga, Yunisa Bening Diknya Safina. Yang keempat, saya sendiri, Ahmad Noval Dafa Al-Hafizi. Baik, masuk pada pembahasan pertama. Apa sih saluran distribusi itu? Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh perusahaan untuk menyalurkan barang kepada konsumen. Baik, menuju topik yang kedua adalah bagaimana cara saluran distribusi itu berjalan. Menurut kelompok kami adalah yang pertama, mulai dari pengumpulan beberapa informasi. Yang kedua adalah promosi produk. Yang ketiga adalah negosiasi antara kedua belah pihak, baik produsen maupun konsumen. Yang keempat adalah pemesanan barang. Yang kelima adalah pembayaran. Yang keenam adalah pemindahan kepemilikan dari produsen ke konsumen. Yang ketujuh adalah penyimpanan barang. Yang kedelapan adalah pendanaan. Baik, selanjutnya adalah kenapa perusahaan menggunakan saluran distribusi. Yang pertama adalah produsen kekurangan dana untuk langsung memasarkan produknya menuju ke tangan konsumen. Yang kedua adalah jika dana mencukupi, sering digunakan untuk kebutuhan lain atau investasi di bidang lain. Yang ketiga adalah lebih ekonomis dan lebih efisien. Yang keempat adalah lembaga distribusi adalah lembaga perantara, memiliki keahlian yang khusus. Selanjutnya yaitu jenis saluran distribusi. Yang pertama yaitu saluran distribusi langsung. Saluran distribusi langsung adalah suatu cara penyampaian barang ke tangan konsumen akhir yang membutuhkannya yang dilakukan sendiri oleh produsen barang tersebut, tanpa melalui pihak lain sebagai perantara. Yang kedua, yaitu saluran distribusi tidak langsung. Saluran distribusi tidak langsung adalah suatu cara penyampaian barang ke tangan konsumen akhir yang produsen barang tersebut dengan menggunakan jasa perantara. Penjualannya dapat melalui perantara, agen, dan distributor. Selanjutnya yaitu faktor pengaruh kegiatan distribusi yang terdiri dari 1. Faktor pasar. Dalam faktor pasar, saluran distribusi akan mempengaruhi oleh adanya pola pembelian konsumen, yakni jumlah konsumen, letak geografis konsumen, dan pemesanan produk, dan kebiasaan dalam pembelian produk tersebut. Yang kedua yaitu faktor barang. Dalam faktor barang akan ada pertimbangan dari segi produk yang berkaitan dengan nilai unit, besar dan beratnya produk, mudah rusaknya produk, standar produk, hingga pemesanan produk. Untuk yang ketiga yaitu faktor perusahaan. Dalam faktor ketiga ini, yakni faktor perusahaan, akan ada pertimbangan yang berkaitan dengan sumber dana, pengalaman dan kemampuan manajemen, pengawasan, serta pelayanan yang diberikan. Yang keempat, kebiasaan dalam pembelian.
Dalam faktor terakhir, yakni faktor kebiasaan dalam pembelian, akan ada pertimbangan yang diperlukan berupa kegunaan perantara, sikap perantara terhadap kebijakan produsen. Selanjutnya, konflik saluran distribusi. 1. Konflik horizontal. Konflik horizontal biasanya terjadi di antara perantara tingkat distribusi yang sama. Penyebabnya adalah kebiasaan pedagang. Perantara yang menganeka-ragamkan persediaan produk dengan menambah jenis produk baru. Yang kedua, konflik vertikal. Dalam konflik vertikal biasanya terjadi antara produsen dengan pedagang besar. Selain itu juga bisa terjadi antara produsen dengan pengecer. Selanjutnya adalah alur-alur saluran distribusi. Ada 5 alur saluran distribusi, yaitu yang pertama, produsen ke konsumen. Ini adalah distribusi langsung di mana produsen menjual produknya secara langsung kepada konsumen tanpa melibatkan perantara. Contoh alur distribusi ini adalah penjualan online, penjualan langsung, dan penjualan pribadi. Yang kedua adalah penjual produsen ke pengecer ke konsumen. Ini adalah alur distribusi semi langsung di mana produsen menjual produknya kepada pengecer yang kemudian menjualnya kepada konsumen. Contoh alur distribusi ini adalah penjualan melalui toko retail, supermarket, dan minimarket. Yang ketiga, penjualan produsen ke pedagang besar, ke pengecer, ke konsumen. Ini adalah alur distribusi tidak langsung di mana produsen menjual produknya kepada pedagang besar, yang kemudian menjualnya kepada pengecer, yang kemudian menjualnya kepada konsumen. Contoh alur distribusi ini adalah penjualan melalui distributor, grosir, dan agen. Yang keempat, penjualan produsen ke agen, ke pengecer, ke konsumen. Ini adalah alur distribusi tidak langsung di mana produsen menjual produknya kepada agen, kemudian menjualnya kepada pengecer, yang kemudian menjualnya kepada konsumen. Agen dan perantara khusus yang bertindak sebagai perwakilan produsen dan mendapatkan komisi dari penjualan. Contoh alur distribusi ini adalah penjualan melalui agen asuransi, agen properti, dan agen perjalanan. Yang kelima atau yang terakhir, produsen ke agen, ke pedagang besar, ke pengecer, ke konsumen. Ini adalah alur distribusi tidak langsung di mana produsen menjual produknya kepada agen, yang kemudian menjualnya kepada pedagang besar, yang kemudian menjualnya kepada pengecer, yang kemudian terakhir menjualnya kepada konsumen. Ini adalah alur distribusi yang paling panjang dan melibatkan banyak perantara. Contoh alur distribusi ini adalah penjualan melalui agen impor, agen ekspor, dan agen pemasaran. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah saluran distribusi memegang peranan penting dalam pemasaran suatu produk. Tanpa distribusi yang baik, barang dari produsen tidak akan bisa sampai ke tangan konsumen akhir yang menjadi target penjualan. Karena itu, penting bagi perusahaan untuk menentukan jalur distribusi yang efektif sesuai dengan produknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman untuk meminta maaf apabila terjadi kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.